Kenalkan, nama Ibu adalah Ibu Puput. Ibu akan membersamai kalian dalam mata pelajaran dasar-dasar konstruksi bangunan dan teknik pengukuran tanah. Tapi sebelum kita lanjut ke materi, Ibu ingin ambil presensi dulu ya. Ali Kosasi? Adinta Hataya? Adinta sakit ya? Sakit. Ya, Ibu. Di sini KM siapa? Ali, Bu. Boleh Ali pimpin doa terlebih dahulu ya. Baik, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dimulai. Berdoa cukupkan. Jadi sebelum kita masuk ke materi konstruksinya, kita akan mempelajari jenis-jenis gedung berdasarkan fungsinya dulu nih. Ibu ingin jelaskan tujuan pembelajaran dulu. Jadi yang pertama tuh, kalian dapat menjelaskan pengertian gedung berdasarkan fungsinya. Yang kedua, kalian dapat mengklasifikasikan jenis-jenis gedung berdasarkan fungsinya. Yang ketiga, kalian bisa mengklasifikasikan ciri-ciri bangunan gedung berdasarkan fungsinya. Ya, kita lanjut ke materi kita. Nah, sebelum Ibu jelaskan apa sih jenis-jenis gedung berdasarkan fungsinya, Ibu ingin kalian amati 4 gambar di depan. Ada yang bisa menjelaskan nggak apa sih maksud 4 gambar di depan ini dengan materi kita hari ini? Boleh angkat tangannya yang mau memberikan pendapatnya? Ya, boleh Ali. Untuk bangunannya, kalau yang pertama itu fungsinya sebagai pendidikan, yang kedua sarana kesehatan, yang ketiga itu komersial, minimarket, dan yang terakhir itu buat hunian. Ya, tepat sekali ya teman-teman. Jadi kurang lebih jawabannya seperti yang Ali sebutkan. Boleh tepuk tangannya dulu. Selanjutnya kita, di sini Ibu akan jelaskan pengertian gedung berdasarkan fungsinya. Tadi tepat yang seperti yang dijelaskan, gedung tuh yang akan kita bahas di sini ada gedung pendidikan, kesehatan, komersial, dan juga hunian. Jadi gedung berdasarkan fungsinya ini gedung-gedung yang dibagi berdasarkan kebutuhan penggunanya. Jadi penggunanya siapa, lalu penggunanya tuh di dalamnya akan melakukan kegiatan apa aja. Nah, maka isi gedung dan desainnya akan didesain sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Gedung-gedung ini juga harus memenuhi standar tertentu ya, standar yang sudah ditetapkan agar penggunanya itu nyaman dan aman saat menggunakan gedung tersebut. Nah, yang pertama itu ada bangunan pendidikan. Biasanya di bangunan pendidikan ini siapa aja sih yang menggunakan? Siswa, terus guru, lalu ada petugas kebersihan sekolahnya. Nah, bangunan pendidikan itu bangunan yang direncanakan dan dibangun secara khusus untuk kegiatan belajar mengajar. Ya seperti sekolah, kampus, TK atau PAUD, bimbel juga masuknya ke bangunan pendidikan. Nah, di sini ada ciri-ciri bangunan pendidikan. Ini sebagian aja yang Ibu sebutkan yang secara khusus gitu yang sudah pasti ada. Yang pertama itu ada ruang kelas yang memadai, ada lapangan upacaranya, lalu ada lagi nih perpustakaan, lorong kelas, laboratorium. Selain di sini ada yang bisa nyebutin nggak selain yang ada di gambar ini? Apakah ada yang lain? Kantin, Bu. Ya betul, ada kantin untuk memenuhi kebutuhan siswa ya, siswa jajan, makan, guru. Nah, di sini selanjutnya ada bangunan kesehatan. Bangunan kesehatan ini adalah bangunan yang difungsikan untuk pelayanan kesehatan masyarakat. Siapa sih biasanya yang menggunakan bangunan kesehatan ini? Ya, masyarakat, dokter, terus ada perawatnya. Contohnya di sini ada rumah sakit, ada klinik dan puskesmas. Ini pastinya sering kita temukan ya. Jadi bangunan kesehatan ini juga harus memenuhi standarnya karena jika tidak memenuhi persyaratan keselamatan, maka penggunanya itu tidak akan menggunakan bangunan ini dengan nyaman dan aman gitu. Dan di sini ada ciri-ciri bangunan kesehatan. Yang pertama ada ruang operasi, ada ruang rawatnya, ada ruang tunggu, ruang dokter, laboratorium kesehatan dan apotek. Di sini ada bangunan komersial. Jadi bangunan komersial ini adalah bangunan yang difungsikan sebagai untuk kegiatan jual beli. Yang menggunakan bangunan komersial ini siapa aja sih biasanya? Iya, masyarakat. Lalu ada siapa lagi? Ya, pedagang. Lalu ada ini ya, pegawai. Nah, di sini tuh fungsinya sebagai pelayanan jasa yang bersifat mencari keuntungan atau profit. Jadi, gimana caranya kita mendesain bangunan komersial ini yang bisa terlihat di tempat ramai gitu ya? Gimana caranya bangunan komersial ini didesain dengan menarik dan pengunjungnya tuh bisa nyaman gitu di dalamnya. Nah, di sini ada ciri-ciri
ciri-ciri bangunan komersial. Tentunya yang pertama ada area parkir yang luas. Ini untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Kalau di bangunan komersial ini pastinya pengunjungnya akan lebih banyak dibanding bangunan yang sebelumnya disebutkan. Terus selanjutnya ada area kasir untuk membayar. Area loading dock biasanya untuk barang masuk. Jadi biasanya di restoran, supermarket, kalau ada di mall tadi udah pasti ada area loading dock ya untuk loading barangnya. Terus yang selanjutnya ada area pengunjung. Area pengunjung tuh kayak ini, kayak lobby, terus area belanja, area makan juga. Area makan ini biasanya di restoran ya. Nah, untuk area makan ini pasti dipertimbangkan tata letak meja dan kursinya. Tugas kita sebagai pendesain memikirkan gitu gimana caranya meja dan kursi itu diletakkan tidak bertabrakan, jadi pengunjungnya bisa makan dengan nyaman, pelayannya bisa mengantarkan makanan dengan aman gitu, tidak tersenggol bangku ataupun meja. Nah, selanjutnya di sini bangunan hunian. Tapi sebelum ibu lanjut ke part selanjutnya, ada yang ingin ditanyakan nggak? Ya, di sini ada bangunan hunian. Yang pertama tuh ada rumah tinggal, ada apartemen, ada kos-kosan. Bangunan hunian ini biasanya siapa aja sih yang menggunakan di rumahnya? Ada ayah, ibu, terus ada kakak adik mungkin. Bangunan hunian ini juga digunakan sebagai tempat beristirahat, berkumpul, beraktivitas. Makanya desainnya harus nyaman mungkin karena kita akan lebih lama berada di tempat tinggal kita ya daripada di luar. Di sini ada ciri-ciri bangunan hunian. Yang pertama ada carportnya. Sebenarnya carport ini standar ya. Jadi setiap rumah tuh harus mempunyai garis sepadan bangunan. Nah, itu bisa digunakan sebagai carport. Jadi carport ini sebenarnya kalau misalnya di rumah tidak ada carport atau kalian melihat rumah yang tidak carportnya, artinya itu tuh bisa jadi tidak ada GSB-nya. Jadi GSB-nya adalah garis sepadan bangunan, jarak antara rumah dan juga jalan. Nah, itu pengetahuan umum aja ya. Lalu ada kamar tidur, terus ada terasnya, carport, ada ruang keluarga dan juga ruang tamunya. Nah, sebelum kita masuk ke penugasan, apakah ada yang ingin ditanyakan sejauh ini? Belum ada mungkin ya, mungkin setelah mengerjakan tugas kalian sudah memiliki pertanyaan. Jadi yang pertama itu tugasnya menyusun mind map. Jadi nggak harus seperti ini gambar-gambar yang akan kalian susun. Ini dibagi dua kelompok. Ini udah ada lemnya, jadi kalian tinggal tempel di kertas yang udah ibu sediakan. Ini disusunnya berdasarkan ciri-ciri bangunan dan juga jenis-jenis bangunannya. Jadi buat sekreatif mungkin bikin garis-garis penghubung yang menghubungkan mind map ini. Waktunya 3 menit. Jadi kalian boleh menyusun ini secepat mungkin. Kerjakan secara berkelompok, jadi pastikan semua anggotanya bekerja. Terus nanti kalian berkelompoknya boleh mempresentasikan mind map ini. Ini kertas A5 yang ibu bagikan itu 5 soal esai, itu buat kalian kerjakan di rumah ya. Buat kalian kerjakan dikumpulkan minggu depan. Jadi sekarang kalian susun mind map saja dulu, kreatif mungkin. Boleh dibantu buat sama-sama ya mengerjakannya. Dapat kerjain ya. Ya udah Pak, sakit. Ini
buat sekreatif mungkin ya. Baik mana? Ya. Coba turunin dulu tangannya. Satu, entar. Satu, dua, tiga. Ini dulu. Boleh presentasiin gimana salah satu maksud kalian dengan mind map ini? Hasil mind map kalian tuh maksudnya apa? Boleh. Ya boleh di sini aja. Di depan aja nih boleh di depan. Nanti kelompok ini selanjutnya. Ini hasil dari kelompok kami. Mind map-nya kalau ini bangunan hunian, ini bangunan pendidikan, ini bangunan komersial, sama ini buat kesehatan. Itu di bangunan hunian ada ruangannya ya? Ada Ada apa aja tuh? ada ruang tamu, dapur, ruang TV, sama ruangan. Kalau di bangunan pendidikan, Bangunan pendidikan ada ruang kelas, ada perpustakaan, ada lapangan, sama ini. ya tepuk tangannya buat kelompok satu. Ya, cepat sekali. Boleh kelompok dua, siapa yang mau presentasikan dan menyampaikan ide-ide dan gagasannya. Itu kan. Oke. Jadi saya akan menjelaskan. Aduh. Saya akan menjelaskan hasil main dari kelompok kita. Iya, boleh. Jadi di sini ada bangunan pendidikan, ini ada bangunan komersial, di sini ada bangunan kesehatan, di tengah ada rumah. Kenapa rumah di tengah? Karena semuanya mulai ke rumah. Oke. Seperti itu. Jadi rumah di ini ya, di jalan mana karena Karena saya selalu pengen pulang. iya terpengen pulang. Lalu di sini ya di bangunan kesehatan boleh dijelasin ada apa aja itu? Di bangunan kesehatan dia ada ini pusat farmasi, ada ruang operasi dan ada ruang perawatan. Ya, kalau di bangunan apa ya? Tadi bangunan komersial itu ada apa aja? Ada ini Bu, ada contohnya ada Indomaret, ada kafe, ada restoran. Ya. Gitu. Oke, cepat sekali ya tepuk tangannya untuk kelompok dua. Terima kasih kalian sudah mengerjakan tugasnya dengan baik. Itu yang 5 soal esai yang Ibu bagikan tadi itu dikerjakan di rumah dan dikumpulkan di pertemuan selanjutnya berarti tanggal 17 Desember 2025. Sebelum Ibu tutup, ada yang mau menyimpulkan ya kita udah belajar apa aja hari ini? Boleh? Atau ada yang ingin bertanya terkait pelajaran kita hari ini? Oke, Ibu aja yang menyimpulkan ya. Jadi kesimpulannya hari ini kita udah belajar bangunan hunian, pendidikan, kesehatan dan komersial. Tadi di hunian ada apa aja? Ada rumah, ada pasar, pasar. Betul. Lalu di pendidikan di bangunan pendidikan ada apa aja? Sekolah, perpus. Ya, itu ruangannya ya. Lalu kesehatan. rumah sakit.